Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya ditemani Pak Toha. Mumpung kegiatan hari ini kosong gitu, jadi saya akan coba bongkar PC, terus bagaimana caranya, mulai dari pembongkaran awal dari power supply, kemudian sampai nanti bongkar motherboard, kemudian masang panel, sampai nanti kembali seperti semula seperti ini. Nah, ini khusus untuk anak-anak TKJ di Smedip ini masih banyak bingung gitu ketika praktek untuk masang-masang seperti apa, nyopot seperti apa. Nah, ini bisa menjadi referensi kayak gitu. Oke, mungkin pertama saya kenalkan dulu untuk komponen yang harus dibongkar, yaitu ada satu unit PC. Jadi pertama nanti siapkan alatnya dulu. Alat itu cuma dua, ada bank plus sama minus gitu ya. Nah, untuk posisinya ngencengi meng kanan, ngendori meng kiri gitu. Kemudian pertama kita perlu bongkar casing dulu, karena casing kan sebagai rumah. Nah, di sini di PC ini sebenarnya ada dua baut ya, dua baut, satu di sini, satu di sebelah sini. Nah, cuma ini masih dipasang satu baut. Pastikan casing ada motherboard sebelah sini, ada port I/O, bongkarnya berarti yang sebelah sini, sebelah kanannya. Kita bongkar baik. Satu, dua sebenarnya ya. Kita bongkar aja. Kita putar ke kiri atau pakai obeng kalau susah. Nah, setelah terlepas, nanti bisa dibuka bagian casingnya, penutupnya. Nah, tinggal didorong ke kiri, kemudian diangkat. Gitu ya. Sudah terbuka. Nah, kemudian bongkar. Ini kan ada beberapa komponen. Nanti kita bongkar mulai dari power supply, kemudian motherboard, RAM, kemudian hard disk gitu ya. Nah, pertama berarti kita lepas dulu untuk kabel yang terhubung dari power supply ke komponen motherboard dan penyimpanan gitu. Nah, kita lepasin. Di sini ada kabel SATA. Kita lepas kabel SATA-nya, kabel pin power, kabel 24 pin utama menuju motherboard dilepas. Kemudian kabel prosesor, 4 pin prosesor. Kalau sudah kabel-kabel yang lain, gitu ya, semua ada kabel menuju panel depan, USB, audio, sama tombol-tombol dan LED. Gitu. Kalau sudah, nah, maka kita perlu bongkar bagian power supply. Ada 4 baut yang perlu kita copot. 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, kita akan biarkan aja. Itu sudah sering untuk praktek, jadi mungkin ada komponen yang sudah selek. Posisinya seperti ini paling enak sih, tidak takut jatuh. Dikumpulkan bautnya, jangan sampai hilang. Baut sudah dilepas, berarti tinggal motherboardnya power supply-nya diambil. Ini ada banyak kabel, tadi nanti saya akan coba jelaskan satu persatu untuk yang perlu dipasang. Kalau sudah ke bagian penyimpanan atau hard disk-nya, hard disk atau SSD terserah isinya pakai apa gitu. Nah, tadi kabelnya sudah saya lepas untuk SATA menuju ke motherboard, dan SATA powernya sudah, tinggal sebenarnya ada bautnya yang mengikat sebenarnya. Ini sudah dibongkar anak-anak mungkin pas praktek kemarin, harusnya bautnya di sini sama sini dia.
tinggal dilepas berarti. Kalau sudah berarti tinggal motherboard. Motherboard gimana? Motherboard itu bongkare ada baut pengikatnya. Motherboard ada baut 1, sebelah sini 2. Ini sebenarnya ada bautnya 3. Ya. 1, 2, 3. Cuma ini cuma terpasang 2. Sini ada pin pengaman atau biar nggak nempel ke bagian bodi gitu. Jadi ada kayak pin pengaman gitu. Nah ini kita cukup lepas di bagian bautnya yang mengikat. Hati-hati ya mengikatnya, melepasnya putar ke arah kiri untuk melepas. Direwangi iki apa tuh? Maksud ki gambar apa ben kapan Pak? Iki pada ini ben kapan? Gambar ning kene kae. Cukup berapa Pak? 1, 2. Terus hasilnya 3 ya. Nah ini ada pengunci sebelah sini ya. Pin pengunci untuk mengamankan motherboard biar nggak nempel ke ground. Nah ini tinggal dipencet aja, prosesnya berarti tinggal dilepas. Nah berarti motherboard harus terlepas, kita singkirkan dulu. Biasanya nek praktek untuk iki, biasanya pertama kalian suruh bongkar bagian RAM. RAM perlu dibongkar, ini tinggal penguncinya, pin pengunci ditekan, nanti dia akan terlepas. Nah, kemudian kalian mungkin masih banyak yang bingung untuk melepas kipas untuk mengetahui prosesornya. Nah ini kipasnya bentuknya seperti ini, ada beberapa jenis sebenarnya kipasnya. Nah ini kebetulan yang pakai baut, ada yang cuma pakai kayak pin kayak gitu. Hasilnya ini kan gitu 60%. Kebetulan acara Bintalsik di kelas 10, jadi mumpung siswa kelas 10 nggak ada lah, ini bikin video lah ya bareng Pak Tuhan. Jadi kemarin sempat bikin video yang laptop itu, yang laptop ya lumayan berguna lah kalau pas pembelajaran disuruh muter videonya, saya jelaskan, jadi tinggal mengikuti video. Nah ini posisinya seperti ini. Untuk praktek nanti ya mas tanya nggak perlu lah, ini ada bekas pasta prosesornya di sini. Nyapa prosesor ya, ini tinggal penguncinya di pencet. PTW ini pakai motherboard jenis G41. G41 itu pinnya ora salah 950 padahal ya, ora salah. Nah 61 kan 1150. 950 atau 950 lupa saya. Ini prosesor masih jadul, kita pakai Core 2 masangnya ya. Ini kalian baik praktek sudah selesai dibongkar. Masanya di sini ada pin pin warna kuning segitiga, ketemunya dengan dudukan prosesor pojok, yang pojok itu apa gitu sebenarnya, segitiganya kepotong gitu, ketemu sama pin ini. Atau enggak gampang ya, biar gampang ini ada kayak ada apa sebenarnya soakan ya, aku ngomong soakan ketemu karo soakan juga, tinggal seperti ini sih. Nah, tutup kunci, gampang ini. Nah wis ini tinggal di
pasang gitu ya. Pasangnya terserah mau madep kanan kiri, sing penting kabelnya ndak cukup sampai tempat kipas atau pin kipasnya sampai. Walaupun diputar-putar tetap sampai sih sebenarnya. Kalau ngencengi berlawanan ini sudah, yang penting ngedrat sih. Nanti kanan kiri diputar, harus ngedrat dulu baru semuanya dikencengin. Terus ngedrat, terus ngedrat, nanti kencengin. Nah, harus mentok, sudah kencang set gitu aja, nggak perlu sampai yang tenaganya full. Fungsinya untuk apa ya? Untuk mengipas ya, kipas kan ada heatsinknya, jadi dari prosesor panasnya sampai 60 derajat Celcius, nanti ada heatsink, kena heatsink, nanti heatsinknya panas, kemudian dikipasi akhirnya adem gitu. Oke, untuk soket ini jangan kebalik ya, jangan kebalik, perhatikan pinnya gitu tuh sudah. Nah, ini setelah saya tunjukkan di sini, berarti nanti untuk masang panelnya itu kamu atau kalian perlu mengetahui ini pin untuk audio, pin untuk USB. Pin USB ada dua nih untuk motherboard ini seri G41. Kemudian iki pin panel lampu, power switch, reset switch, gitulah, gitu-gitu. Kemudian ada soket SATA menuju ke harddisk, ada 1, 2, 3, 4. Kemudian ada dudukan RAM pakai DDR3 itu. Ini kebetulan pakai merek Faro. Gitu aja ya. Dan tinggal kita masang. Nah, untuk masang berarti kita perlu tempatkan dulu posisi motherboard. Kita pasang RAM-nya dulu nggak apa-apa. Pasang RAM-nya dulu ya. Posisi SCART RAM di sini. Pin lebar, pin kecil DDR3 seperti ini. Nah, pastikan sama dudukannya pas. Nek kebalik nggak mungkin bisa masuk. Posisi terbuka pinnya, pengunciannya dibuka aja, biarkan yang tekan sebelah pinggir-pinggir, klak klak gitu ya. Harus gini. Saya tinggal masang ke bagian ini. Bagian casing. Coba. Pakai mana kurang? Wes nih casing didudukan tadi. Nah, tinggal kita baut kayak tadi, kayak kita nyopot gitu. Pasang bautnya. Buat pengikat motherboard sudah terpasang. Selanjutnya, nah ini yang penting, masang bagian panel. Masang panel itu banyak yang masih bingung ini. Nanti saya sisipkan di video untuk pin panelnya. Ground panelnya pinnya apa aja. Intinya kayak gini. Ada kabel untuk power switch biasanya warna kuning sama putih. Reset switch warnanya biasanya ungu sama putih. Kemudian HDD LED merah sama putih, power LED biru, hijau sama putih. Itu. Ini untuk power sama untuk reset dibolak-balik nggak masalah di pinnya. Yang penting itu ini jangan kebalik posisinya untuk HDD LED sama power LED gitu.
Nanti saya sertakan untuk posisi power. Nah gini, kalau pengen gampang disatukan sih biasanya tinggal pasang ke pinnya. Nah terpasang, ini sudah kelihatan sih. Intinya terpasang di sana terpasangnya. Posisinya kadang nggak tentu di sebelah situ, tergantung dari jenis motherboard. Sudah terpasang, ini kabel SATA menuju ke penyimpanan gitu ya. Ini nanti dulu. Oke, kita pasang dulu USB, ada tulisan USB itu. Masukkan ke pin USB. Posisi sebelah sini. Kalau untuk motherboard seri ini, lepaskan. Nah, kemudian satu lagi audio, pin audio. Nah, ada perbedaan di pin audio. Pin yang kosong itu sebelah tengah kalau audio. Ini dipasang sebelah sini. Kalau sudah berarti tinggal terakhir lanjut ke pemasangan hard disk. Hard disk jangan lupa ini hard disk atau SSD penyimpanan gitu ya yang SATA. Nah ini pakainya SATA sing data kecil menuju ke motherboard. Kemudian yang iki SATA lebar ini untuk supply dari power supply-nya listrik. Nah berhubung power supply belum dipasang, ya kita pasangin dulu. Ini tempat yang sini. Nah, kerak pada casing gitu ya. Nah, ada baut ya harus ini sebutan dengan baut ya. Nah si jiwa apa ini gitu. Kalau sudah berarti tinggal terakhir ini power supply ini banyak kabel ya, fokus ini aja nih, satu untuk 24 pin utama, 4 pin prosesor, sama SATA untuk listriknya atau SATA untuk dayanya menuju ke penyimpanan ini ya. Nah, soketnya beda. Ini ada dua SATA power. Tergantung penyimpanan mau pakai harddisk satu atau harddisk dua, satu pakai harddisk, satu pakai DVD juga bisa. Cuma ini cuma ada satu harddisk toh. Jadi saya cuma gunakan ini gitu ya. Nah, kalau sudah tempatkan posisi kabel di bawah. Kalau dari ini kabel di bawah, ya jangan kayak gini posisinya. Kabelnya di bawah. Nah, ke sini. Ke posisi nah, gini. Posisi tempat mother. Ke posisi casing. Nah, kalau sudah ini nggak usah dibawa dulu rapopo. Yang penting kita pasang dulu. 24 pin ada penguncinya. Pastikan sesuai. Jangan kebalik. Kemudian pin prosesornya, buat pin prosesor pasang. Kemudian satu lagi SATA. Nah, SATA satu sini ya. SATA ke penyimpanan harddisk. Di sini harddisk pakainya. Ya, cuma untuk praktek sih.
Nah, kemudian SATA yang data menuju ke motherboard pasang juga. Kalau kebalik nggak mungkin bisa masuk. Nih, kisah nggak rekomendasi seperti ini sebenarnya, harus rapi sebenarnya ya. Nah, ini cuma biar cepet aja gitu. Sudah terpasang semua, sudah. Terakhir kita baut untuk power supply. Power supply 4 baut yang kita lepas tadi tinggal dipasang lagi, dipaskan ke bagian power supply -nya. Jadi kelas 1 Smedip kita target bongkar pasang PC, keadaan mati, keadaan hidup, ben katam kelas 1 ya. Kelas 1 ben katam, dan nanti masuk ke kelas 2 berangkat PKL tuh sudah ada bekal sedikit. Walaupun fakta ini tergantung dari si siswanya. Ada yang kalau udah dapat ilmunya lupa, ada yang dibaca dipraktekkan terus gitu. Sudah semua gitu, sudah semua. 1, 2, 3, 4. Jadi terakhir masang casing. Casing pasang dikunci. Oke, gitu ya, selesai. Sangat gampang. Kalau mau melihat itu sangat gampang. Itu nanti ada video selanjutnya mungkin ya sama Pak Toha bareng lagi, mungkin bongkar HP gitu sesuai dengan kalender pendidik Aksio kelas program. Kita kan banyak tuh, laptop ada, HP ada, kemudian ada desain bareng sama Buhin, ada jaringan bareng Pak Toha dan Pak Wiwit. Kalau saya Pak Agus ya cuma meramaikan otak ya, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.